Bab 1906, Akar Spiritual Biru. Akar Spiritual Indigo. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Seorang lelaki tua yang kultivasinya berada di panggung Sein teladan penguasaan memandang Duan Lingtian dan berkata dengan sungguh-sungguh, kemarin ketika saya menyelidiki Duan Lingtian menggunakan kesadaran surgawi saya menemukan dia bahkan belum berusia 40 tahun. Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan bahkan setelah dia terluka parah, bakat bawaannya pasti sangat tinggi. Dia pasti memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Dia bahkan belum berusia 40 tahun. Kata-katanya mengejutkan banyak orang, karena lelaki tua itu telah menyebutkan bahwa basis kultivasinya berada di Mastery Exemplary Saint Stage, dan dia telah meninggalkan kesan abadi pada yang lain selama penilaian bakat bawaan. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Meskipun dia terluka parah oleh penatualian dan berada di ambang kematian, dia masih cukup kuat untuk mengeluarkan kemampuan surgawi yang begitu kuat dan membunuh Yang Wu yang berada di tahap penguasaan suci-suci. Meskipun kemampuan surgawi kuat, itu masih akan bergantung pada kekuatan dan energi spiritual seseorang, basis kultivasinya harus lebih tinggi dari Yang Wu. Dengan kata lain, dia setidaknya harus berada di puncak Divine Saint Stage. Akar spiritual bawaan dari seseorang di puncak tahap suci-suci yang belum genap 40 tahun harus berwarna biru atau nila. Akar spiritual Indigo Inate. Sejauh yang saya tahu, hanya pembangkit tenaga elit dan jenius di 3 sekte besar yang memiliki akar spiritual bawaan nila. Jangan bilang sekte pemujaan api akan mendapatkan kejeniusan lain dengan akar spiritual bawaan nila. Jika akar spiritual bawaannya adalah nila, pemimpin sekte-sekte pemujaan api bahkan mungkin akan menerimanya sebagai murid. Saat orang banyak berdiskusi dengan panas di antara mereka sendiri, tatapan mereka yang membara mendarat di Duan Lingtian. Jelas mereka semua ingin melihat hasil penilaian bakat bawaan Duan Lingtian. Itu pasti akar spiritual bawaan biru atau nila. Saya pikir tidak mungkin baginya untuk memiliki akar spiritual bawaan indigo. Dikatakan bahwa di antara para jenius yang memiliki akar spiritual Indigo Inate di sekte pemujaan api, ada beberapa yang telah menembus ke tahap Sein teladan ketika mereka baru berusia 30 tahun. Saya pikir dia memiliki akar spiritual bawaan biru, kata seorang pria muda. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia langsung dibantah oleh orang-orang di sampingnya. Bagaimana Anda tahu basis kultivasinya tidak berada di tahap teladan Sein? Jangan lupa kami hanya berspekulasi ketika kami mengatakan dia berada di puncak tahap Sein. Ada kemungkinan dia telah menembus ke tahap Sein teladan. Petik 2. Dia berhasil membalikkan keadaan dan membunuh Yang Wu yang berada di Mastery Divine Saint Stage hanya dalam satu pukulan meskipun dia terluka parah. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Petik 2. Tepat sekali. Dia harus tahu taktik rahasia untuk menyembunyikan basis kultivasinya. Bukan tidak mungkin baginya untuk berada di panggung teladan Sein. Petik 2. Jika dia benar-benar berada di panggung teladan Sein atau di atasnya, maka mungkin dia memiliki akar spiritual bawaan indigo. Menarik sekali. Apa peringkat akar spiritual bawaannya? Petik 2. Putaran diskusi lain terjadi. Tatapan semua orang menjadi lebih intens ketika mereka melihat Duan Lingtian. Mereka tidak sabar untuk mengetahui apakah dia memiliki akar spiritual bawaan biru atau nila. Akar spiritual biru bawaan. Akar spiritual Indigo Inate. Belum genap 40 tahun. Panggung Santo Teladan. Duan Lingtian maju selangkah dan menghadapi tetua api perunggu Black Turtle Sanctum. Saat dia mendengarkan diskusi di belakangnya, sudut mulutnya berkedut sebelum melengkung menjadi senyum pahit. Akar spiritual biru bawaan. Akar spiritual Indigo Inate. Dia bahkan tidak berani berharap bahwa dia akan memiliki sesuatu tingkat menengah seperti akar spiritual bawaan hijau, apalagi 2 akar spiritual bawaan tingkat tinggi ini. Dia sadar akan kondisinya sendiri. Belum genap 40 tahun. Ini hanya karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di Pagoda Indah 7 Harta Karun. Meskipun waktu mengalir dengan cepat di pagoda, itu juga menghentikan proses penuaan ketika dia berada di dalam. Jika dihitung dengan benar, dia lebih tua dari 40 tahun. Secara alami, di provinsi atas tanah suci Dao Marsial di mana hampir semua orang berusia 300, 1000 atau bahkan beberapa ribu tahun, dia masih akan dianggap sebagai bayi. Panggung Santo Teladan. Dia baru saja menembus ke tahap awal Saint Divine. Alasan utama dia menerobos begitu cepat adalah semua berkat Pagoda Indah 7 Harta Karun dan pertemuan kebetulan lainnya seperti kolam pembersihan naga.
Jika dia tidak memiliki Seven Treasures Exquisite Pagoda atau pertemuan kebetulan, dia tidak akan memiliki basis kultivasinya saat ini. Ini benar-benar tidak mungkin bagi saya untuk memiliki akar spiritual bawaan hijau atau lebih tinggi. Duan Lingtian menyimpulkan, secara alami, ini semua spekulasinya. Dia tidak akan tahu sampai dia dinilai. Akar spiritual biru bawaan, akar spiritual indigo inate. Mata Lian berkilat sinis saat dia menatap Duan Lingtian. Lian hanya memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Namun, orang yang ingin dia bunuh mungkin memiliki akar spiritual bawaan nila. Lian langsung diliputi oleh keinginan untuk membunuh Duan Lingtian. Dia tahu apa artinya memiliki akar spiritual bawaan indigo. Ketika mereka yang memiliki akar spiritual bawaan indigo tumbuh lebih kuat, mereka akan diberikan posisi kelas 1, seperti Penatua Api Emas, bahkan jika dia membuat kesalahan di Sekte Pemujaan Api. Jika mereka berperilaku baik, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi wakil pemimpin sekte atau pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Saat Lian tentang bagaimana orang yang memiliki permusuhan besar dengannya ini mungkin memiliki akar spiritual bawaan nila, dia tidak sabar untuk membunuhnya secepat yang dia bisa. Jika Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan indigo, dia akan tumbuh cukup kuat untuk membunuh Lian di masa depan. Untuk alasan ini, dia harus membunuhnya saat dia masih dalam buayan. Namun, mungkin saja dia tidak memiliki akar spiritual bawaan indigo. Mungkin saja dia hanya memiliki akar spiritual bawaan biru sepertiku. Namun, bahkan jika akar spiritual bawaannya berwarna biru, saya harus membunuhnya sesegera mungkin untuk menghentikannya menjadi ancaman bagi saya di masa depan. Lian sekali lagi menghukum mati Duan Lingtian di dalam hatinya. Akar spiritual indigo inate. Teng San menatap Duan Lingtian dengan mata cerah saat ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Duan Lingtian, saya sangat berharap Anda memiliki akar spiritual bawaan nila. Jika memang benar demikian, pemimpin Sekte Lord pasti akan menerimamu sebagai murid langsungnya saat dia keluar dari kultivasi. Pada saat itu, bahkan Lian harus mengambil inisiatif dan meminta maaf darimu, pikir Teng San dalam hati. Pada saat ini, bahkan 3 orang yang melangkah maju untuk dinilai tidak meletakkan tangan mereka pada mutiara spiritual. Mata mereka dan mata semua tetua api perunggu dilatih di Duan Lingtian. Mereka menunggunya untuk meletakkan tangannya di mutiara spiritual. Meskipun keempat tetua api perunggu Black Turtle Sanctum tidak hadir kemarin, mereka telah mendengar tentang duel kematian antara Duan Lingtian dan Yang Wu, putra dari tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Mereka juga sangat ingin tahu tentang Duan Lingtian, jenius seni bela diri ini yang belum genap berusia 40 tahun tetapi memiliki basis kultivasi di puncak Divine Saint Stage setidaknya. Apakah dia akan memiliki akar spiritual bawaan biru atau nila? Duan Lingtian, cepat dan letakkan tanganmu di mutiara spiritual. Tetua api perunggu yang berdiri di depan Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak ketika dia melihat Duan Lingtian tetap diam untuk waktu yang lama. Nada suaranya sangat sopan. Pria muda yang berdiri di depannya mungkin adalah seorang jenius yang memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru atau nila. Jika orang seperti itu tumbuh lebih kuat, dia akan menjadi penatua api perak setidaknya di masa depan. Jika dia memiliki akar spiritual bawaan indigo, dia akan menjadi lebih kuat dan mendapatkan posisi peringkat yang lebih tinggi. Meskipun orang seperti itu belum mencapai potensi penuhnya, dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh tetua api perunggu. Setelah mendengar kata-kata tetua api perunggu, Duan Lingtian menjawab, baiklah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan mata semua orang tertuju padanya. Namun, dia masih mengulurkan tangannya dan meletakkannya di mutiara spiritual. Mutiara spiritual terasa dingin saat disentuh. Selain itu, rasanya agak aneh bagi Duan Lingtian. Tangannya yang menyentuh mutiara spiritual terasa sedikit gatal. Rasanya seolah-olah beberapa energi dari mutiara spiritual menggelitik telapak tangannya. Sementara itu, seluruh tempat benar-benar sunyi. Perhatian semua orang terfokus pada mutiara spiritual yang Duan Lingtian letakkan di tangannya. Waktu terus berlalu dengan tenang. Rentang napas berlalu, rentang 2 napas berlalu, rentang 3 napas berlalu. Itu sangat sunyi sehingga bahkan suara napas pun tidak terdengar. Ini karena semua orang, termasuk Duan Lingtian, menahan napas saat mereka menatap mutiara spiritual dengan saksama. Akhirnya, 10 napas telah berlalu. Petunjuk cahaya mulai memancar dari mutiara spiritual. Sudah keluar.
Terlepas dari Duan Lingtian yang merasa cemas, semua orang bersemangat. Tatapan Lian berubah lebih dingin. Jika Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan indigo, maka dia harus menemukan cara baru untuk menghadapinya. Pemimpin sekte dari sekte pemujaan api pasti akan mendukungnya dan bahkan mungkin menerimanya sebagai murid langsung jika dia memiliki akar spiritual bawaan nila. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Jika dia benar-benar memiliki akar spiritual bawaan indigo, aku harus membunuhnya sebelum pemimpin sekte Lord keluar dari kultivasinya. Aku tidak bisa memberinya kesempatan untuk menjadi murid langsung dari pemimpin sekte, pikir Lian dalam hati. Jika Duan Lingtian menjadi murid langsung dari pemimpin sekte, dia tidak akan berani mencari kesalahan Duan Lingtian sama sekali bahkan jika keberaniannya dikalikan 100. Sebagai pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, pemimpin sekte memiliki keterampilan yang luar biasa, dan dia bukanlah seseorang yang bisa disakiti oleh Lian. Jika dia benar-benar memiliki akar spiritual bawaan indigo, saya harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Saya tidak ingin membungkuk atau berlutut atau bahkan menyampaikan permintaan maaf resmi kepadanya ketika dia menjadi murid langsung pemimpin sekte Lord. Saat Lian memikirkan hal ini, niat membunuh di dalam hatinya meningkat. Bab 1907, Akar Spiritual Bakat Bawaan Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Orang bisa membayangkan jika Duan Lingtian benar-benar menjadi murid langsung dari pemimpin sekte-sekte pemujaan api, dia harus menundukkan kepalanya dan meminta pengampunan dari Duan Lingtian jika dia ingin tinggal di sekte pemujaan api. Secara alami, dia tidak ingin meninggalkan sekte pemujaan api. Selain itu, dia bahkan lebih tidak mau membungkuk atau berlutut di depan Duan Lingtian. Untuk alasan ini, jika Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan indigo, dia hanya akan memiliki satu pilihan. Dia harus membunuh Duan Lingtian. Ancaman ini dibuayan sebelum pemimpin sekte-sekte pemujaan api keluar dari kultivasinya. Secara alami, jika Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan biru, masalahnya tidak akan begitu mendesak karena orang dengan akar spiritual bawaan biru tidak akan menarik perhatian pemimpin sekte mereka. Duan Lingtian, Anda lebih baik berdoa agar Anda tidak memiliki akar spiritual bawaan nila. Kalau tidak, aku akan berusaha keras untuk membunuhmu bahkan jika itu berbahaya bagiku untuk melakukannya. Tatapan Lian berubah lebih dingin ketika dia melihat Duan Lingtian. Sementara itu, mutiara spiritual yang disentuh Duan Lingtian akhirnya menunjukkan warnanya. Namun, setelah melihat warnanya, selain Duan Lingtian yang sepertinya sudah menduganya, semua orang masih terkejut. Mereka terdiam. Segera setelah itu, beberapa orang mulai sadar kembali, dan ekspresi di wajah mereka dramatis. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, kan? Bagaimana bakat bawaan Duan Lingtian bisa begitu rendah? Akar spiritual bawaan-bawaan ini sama sekali tidak cocok dengan Duan Lingtian. Ada yang salah dengan mutiara spiritual itu, kan? Saya juga berpikir ada yang salah dengan mutiara spiritual itu. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri, tidak mau percaya bahwa pemandangan di depan mata mereka adalah benar. Untuk lebih akuratnya, mereka menolak untuk percaya bahwa hasil penilaian bakat bawaan Duan Lingtian adalah benar. Duan Lingtian tampaknya hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Meskipun kebanyakan orang, di antara 1000 orang yang telah berpartisipasi dalam penilaian bakat bawaan, memiliki akar spiritual bawaan kuning, mereka tidak menyangka Duan Lingtian juga akan memiliki akar spiritual bawaan kuning setelah menyaksikan kekuatannya dan memperhitungkan bahwa dia belum genap 40 tahun. Duan Lingtian sama sekali tidak pantas mendapatkan akar spiritual bawaan kuning. Tidak hanya itu, tetapi mereka berpikir bahkan akar spiritual bawaan hijau tidak cukup baik untuk Duan Lingtian. Menurut pendapat mereka, hanya akar spiritual bawaan biru atau nilai yang cocok dengan kekuatan dan bakat bawaan yang ditunjukkan Duan Lingtian. Apakah ada yang salah dengan mutiara spiritual? Pada saat ini, bukan hanya orang banyak yang berpikir demikian, tetapi bahkan 4 tetua api perunggu dan Teng San, penatua api perak, juga berpikir demikian. Duan Lingtian, pasti ada yang salah dengan mutiara spiritual. Coba yang lain dan lihat, kata Teng San sambil menatap Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia memandang tetua api perunggu lainnya dengan penuh arti, mendorong yang terakhir untuk menempatkan mutiara spiritual yang berbeda di depan Duan Lingtian. Lian masih syok atas fakta bahwa Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning.
Untuk alasan ini, dia tidak keberatan dengan pengaturan Teng San. Secara alami, jauh di lubuk hati Lian, dia juga merasa ada yang salah dengan mutiara spiritual. Duan Lingtian cukup kuat untuk membunuh seorang Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator bahkan setelah dia terluka parah, dan dia bahkan belum berusia 40 tahun. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning? Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian tersenyum kecut dan berkata kepada Teng San, "Penatua Teng San, saya pikir saya tidak perlu mencoba lagi. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan mutiara spiritual. Akar spiritual bawaan saya harus berwarna kuning." Duan Lingtian tahu bakat bawaannya sendiri lebih baik daripada orang lain. Meskipun dia telah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun, dan dia telah meningkatkan bakat bawaannya ke puncaknya, itu hanya di benua fana. Bakat bawaan seperti itu hanya akan dianggap biasa di provinsi bawah, apalagi provinsi atas dari tanah suci Dao Martial. Selain itu, dia tidak berpikir ada yang salah dengan mutiara jiwa karena selama ini berfungsi dengan baik. Untuk alasan ini, dia yakin dia memiliki akar spiritual bawaan kuning. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak kecewa dengan hasilnya. Namun, karena dia sudah mempersiapkan diri secara mental, dia bisa tetap tenang. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Teng San berpikir Duan Lingtian tidak bisa diganggu dengan hasil penilaian. Untuk alasan ini, dia bersikeras agar Duan Lingtian mencoba lagi. Coba lagi dengan mutiara spiritual lainnya. Saya percaya saya bukan satu-satunya yang menolak untuk percaya bahwa Anda memiliki akar spiritual bawaan kuning. Orang lain juga menganggukkan kepala. Pada saat ini, Duan Lingtian terpaksa mencoba lagi meskipun dia merasa tidak perlu melakukannya. Saat dia meletakkan tangannya di mutiara spiritual lainnya, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke mutiara spiritual yang dia sentuh. Seharusnya tidak ada masalah dengan mutiara spiritual ini, kan? Jarang ada sesuatu yang salah dengan mutiara spiritual jadi saya yakin tidak akan ada masalah kali ini. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Hei, mungkinkah Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan kuning? Apakah menurutmu itu mungkin? Kecuali jika dia juga mengetahui taktik rahasia untuk menyembunyikan usianya seperti bagaimana dia menyembunyikan basis kultivasinya, dia setidaknya harus memiliki akar spiritual bawaan biru. Banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menatap mutiara spiritual Duan Lingtian yang menyentuh. 10 napas berlalu saat cahaya redup mulai memancar dari mutiara spiritual. Semua orang menahan napas lagi saat mereka menatap mutiara spiritual. Cahaya itu semakin terang dan semakin terang. Pada akhirnya, itu bahkan tampak seperti matahari. Namun, tempat itu kembali sunyi ketika mereka melihat warna cahaya yang dipancarkan mutiara spiritual. Beberapa saat kemudian, kerumunan itu membuat keributan. Ini masih akar spiritual bawaan kuning. Bagaimana ini mungkin? Jangan bilang ada yang salah dengan mutiara spiritual lagi. Mungkinkah ada yang salah dengan satu mutiara spiritual tetapi dua pada saat yang sama? Mustahil. Sepertinya akar spiritual bawaan Duan Lingtian benar-benar kuning. Berdasarkan kekuatan dan usianya, bagaimana mungkin dia memiliki akar spiritual bawaan kuning? Usia. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa mungkin dia tahu cara menyembunyikan usianya juga karena dia tahu cara menyembunyikan basis kultivasinya? Siapa tahu, mungkin dia berumur beberapa ratus tahun, dan dia menyembunyikan usianya agar dia bisa berpura-pura muda. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu mungkin. Meskipun saya belum pernah mendengar tentang taktik rahasia apapun yang dapat menyembunyikan usia seseorang, saya juga belum pernah mendengar tentang taktik rahasia apapun yang dapat menyembunyikan basis kultivasi seseorang. Seorang lelaki tua yang berusia beberapa ratus tahun sebenarnya menyembunyikan usia dan basis kultivasinya untuk berpartisipasi dalam penilaian 4 tempat suci Sekte Pemujaan Api. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan seseorang yang berpura-pura muda. Betapa konyolnya. Kerumunan itu gempar. Awalnya, mereka mengira ada sesuatu yang salah dengan mutiara spiritual kedua, tetapi mereka dengan cepat menolak gagasan itu. Pada akhirnya, kebanyakan dari mereka menyimpulkan Duan Lingtian sebenarnya adalah seorang lelaki tua yang berusia beberapa ratus tahun. Karena alasan dia tahu bagaimana menyembunyikan usia dan basis kultivasinya yang sebenarnya, dia bisa menyesatkan semua orang yang hadir. Pada saat ini, bahkan Teng San setuju dengan alasan ini. Kalau tidak, dia tidak memiliki penjelasan atas apa yang baru saja terjadi.
Akar spiritual bawaan kuning. Lian tertawa ketika melihat Duan Lingtian masih memiliki akar spiritual bawaan kuning bahkan setelah dinilai untuk kedua kalinya. Penghinaan bisa dilihat di matanya. Jadi dia sebenarnya adalah orang tua cabul yang tidak berguna. Sebelum ini, seperti yang lain, dia juga berpikir bahwa Duan Lingtian adalah seorang jenius bela diri muda yang memiliki bakat bawaan yang tinggi. Namun, berdasarkan situasi saat ini, mereka semua salah menilai dia. Dia sebenarnya adalah orang tua yang berpura-pura menjadi pemuda yang menggunakan taktik rahasia. Orang tua, Duan Lingtian bingung ketika dia mendengar kata-kata orang banyak. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan dianggap sebagai lelaki tua kotor yang berpura-pura muda. Meskipun dia lebih tua dari 40 tahun, dia masih yang termuda dibandingkan dengan orang-orang yang hadir, kan? Duan Lingtian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia dicap sebagai orang tua oleh sekelompok orang yang jauh lebih tua darinya. Secara alami, dia merasa tidak berdaya karena dia tidak punya cara untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana dia memiliki kekuatannya. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia memiliki pagoda 7 harta karun yang indah dan memiliki banyak pertemuan kebetulan, bukan? Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia baru saja menerobos ke tahap awal Saint Divine, bukan? Tidak apa-apa, biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Pada akhirnya, Duan Lingtian hanya bisa menutup telinga terhadap diskusi di sekitarnya. Dia mengalihkan perhatiannya ke akar spiritual bawaannya saat rasa pahit memenuhi hatinya. Saya hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Jika saya tidak mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun ketika saya berada di benua awan, apakah peringkat akar spiritual bawaan saya akan lebih rendah lagi? Penatua Huo, bisakah saya mengubah akar spiritual bawaan saya? Meskipun Duan Lingtian telah mempersiapkan dirinya secara mental, dia tidak bisa tidak merasa tidak puas dengan akar spiritual bawaan kuningnya. Dia benar-benar berharap ada cara untuk meningkatkan peringkat akar spiritual bawaannya. Saya hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, tapi saya sudah berkultivasi ke tahap awal Saint Divine pada usia seperti itu. Jika saya dapat meningkatkan peringkat akar spiritual bawaan saya, ditambah dengan tingkat keempat dari 7 harta pagoda indah, bukankah kecepatan kultivasi saya akan sangat cepat? Saat Duan Lingtian memikirkan ini, dia menjadi sedikit bersemangat. Namun, kegembiraannya memudar tiba-tiba seolah-olah seember air dingin telah dilemparkan padanya. Bagaimana jika tidak ada cara untuk meningkatkan peringkat akar spiritual bawaan saya? Berdasarkan pengamatan saya kira-kira tahu apa itu akar spiritual bawaan. Pada saat yang sama, suara Penatua Huo bergema. Secara teoritis, seseorang dapat meningkatkan peringkat akar spiritual bawaannya di alam duniawi ini. Bukan hanya itu, tapi ada lebih dari satu cara untuk meningkatkan peringkatnya. Bab 1908, Metode untuk meningkatkan pangkat akar spiritual bawaan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ada lebih dari satu metode untuk meningkatkan peringkatnya. Bagaimana? Duan Lingtian menjadi bersemangat lagi setelah mendengar kata-kata Penatua Huo. Duan Lingtian mungkin tidak secara lahiriah menunjukkannya, tetapi dia sebenarnya terganggu dan kecewa karena dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Akar spiritual bawaan dibagi menjadi 7 peringkat. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Akar spiritual bawaan kuning bahkan tidak dapat dianggap sebagai akar spiritual bawaan tingkat menengah, itu berada di sisi bawah spektrum. Lebih dari 90% dari ratusan orang yang tersisa memiliki akar spiritual bawaan kuning juga. Akar spiritual bawaan kuning mungkin dapat diterima di tanah suci bela diri Dao, tapi itu tidak layak disebut sama sekali di sekte seperti sekte pemujaan api. Sebagian besar murid biasa di sekte pemujaan api memiliki akar spiritual bawaan kuning. Sekarang dia belajar dari Penatua Huo bahwa dia dapat meningkatkan peringkat akar spiritual bawaannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Penatua Huo tidak menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri, sebelumnya, saya bertanya-tanya mengapa kecepatan kultivasi Anda tidak lebih cepat dari orang biasa karena Anda telah membuka 99 Saint Veins dan memiliki bakat bawaan yang tinggi. Sekarang setelah saya melihatnya, itu pasti hukum alam duniawi yang membatasi Anda. Petik 2. Hukum alam duniawi ini. Setelah mendengar kata-katanya, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang hukum kerajaan. Menurut Penatua Huo,
ketika jiwa Duan Lingtian pertama kali datang ke dunia ini, jiwa Kaisar bela diri kelahiran kembali mencoba untuk menghancurkan jiwanya. Namun, karena hukum alam, Kaisar bela diri kelahiran kembali malah menghancurkan dirinya sendiri. Selain itu, jiwa Black Nether di dalam tablet segel iblis juga telah mati karena hukum alam ini. Jiwanya bukan milik alam duniawi ini sehingga dinodai dengan hukum alam duniawi lainnya. Ketika jiwa yang lahir di alam duniawi ini mencoba untuk menghancurkan jiwanya, itu akan dihancurkan oleh hukum alam duniawi lainnya sebagai gantinya. Demikian pula, jika dia mengambil inisiatif untuk menghancurkan Kaisar bela diri kelahiran kembali atau jiwa Black Nether, dia akan mati. Hukum alam misterius di alam semesta tanpa batas ini. Bahkan makhluk paling elit di alam Devata, pembangkit tenaga Kaisar surgawi itu, juga dibatasi oleh hukum wilayah mereka. Ya, jawab Penatua Huo, berdasarkan situasi saat ini, selain dari lingkungan kultivasi dan sumber daya, hukum alam duniawi yang membatasi kecepatan kultivasi Anda terkait dengan akar spiritual bawaan. Akar spiritual bawaan secara langsung mempengaruhi bakat bawaan seseorang. Bakat bawaan Anda yang tinggi yang diberikan dari pembukaan 99 Saint Veins dibatasi oleh hukum alam ini. Jika tidak, Anda dapat dianggap sebagai jenius bahkan di alam Devata. Lalu, apakah ini berarti bahwa akar spiritual bawaan hanya ada di alam duniawi ini? Duan Lingtian bukan orang bodoh, dia bisa menebak apa yang disinggung oleh Penatua Huo. Tepat sekali, Penatua Huo menjawab sekali lagi sebelum melanjutkan, apakah itu planet Yan Huang, alam duniawi, dari mana saya berasal atau alam Devata yang saya tuju, surga Kaisar Langit, bakat bawaan seseorang ditentukan oleh jumlah vena suci yang dibuka di tubuh seseorang. Namun, di planet Yan Huang, vena suci dikenal sebagai vena geografis, dan di surga Kaisar Giok disebut vena surgawi. Penatua Huo berhenti sejenak sebelum dia berkata, di alam duniawi ini, ada hukum yang berbeda. Bakat bawaan semua pembudidaya, manusia dan binatang, ditentukan oleh akar spiritual bawaan. Dengan kesadaran surgawi saya saat ini, saya dapat melihat akar spiritual bawaan dalam jiwa Anda. Anda memiliki akar spiritual bawaan kuning, dan itu dianggap biasa di alam duniawi ini. Tidak heran kecepatan kultivasi Anda sangat lambat meskipun mendapat bantuan dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ada nada mencela dalam nada suaranya. Saya mungkin memperoleh akar spiritual bawaan kuning setelah saya mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun di benua awan. Akar spiritual bawaan yang saya miliki sebelumnya mungkin adalah akar spiritual bawaan berwarna merah atau oranye. Duan Lingtian tersenyum kecut. Susu stalaktit 10.000 tahun memang merupakan barang spiritual yang langka. Namun, bahkan jika itu dapat meningkatkan peringkat akar spiritual bawaan Anda, kuning mungkin adalah yang tertinggi yang bisa dicapai. Tetua Huo menimpali. Penatua Huo, saya ingat ketika saya pertama kali menemukan pagoda 7 harta karun yang indah dan bertemu dengan Anda, pagoda 7 harta karun yang indah membantu saya dengan kelahiran kembali dengan kekuatan yang tersisa. Kenapa itu tidak meningkatkan peringkat akar spiritual bawaan saya? Sebelumnya, pagoda 7 harta karun telah menggunakan kekuatan yang tersisa untuk membantunya menjalani proses kelahiran kembali. Ketika dia masih di benua awan, susu stalaktit 10.000 tahun telah membantunya dengan proses kelahiran kembali juga. Pada saat itu telah membantunya meningkatkan bakat bawaannya ke puncaknya di benua Cloud. Kelahiran kembali yang dibantu oleh Seven Treasures Exquisite Pagoda hanya dengan meningkatkan kekuatan fisikmu. Itu tidak ada hubungannya dengan akar spiritual bawaan, Tetua Huo menjelaskan. Duan Lingtian akhirnya mengerti ini karena pertanyaan di hatinya telah terjawab. Dia akhirnya tahu mengapa bakat bawaannya masih rendah meskipun dia telah membuka 99 Saint Veins. Dia akhirnya tahu mengapa bakat bawaannya tidak meningkat bahkan dengan bantuan dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Saat Duan Lingtian mengingat bagaimana Penatua Huo mengatakan kepadanya bahwa ada lebih dari satu metode untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya, dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan yang dia rasakan sebelum dia bertanya, Penatua Huo, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bawaan saya? Akar spiritual. Sebelumnya, saya telah menggunakan kesadaran surgawi saya untuk mempelajari akar spiritual bawaan Anda. Ada dua cara untuk meningkatkannya. Anda harus tahu salah satu cara untuk memperbaikinya, jawab Penatua Huo. Aku harus tahu bagaimana cara memperbaikinya. Duan Lingtian tertegun dan bingung.
Apa ini? Apa yang bisa dia ketahui? Jika dia tahu, apakah dia perlu menanyakannya? Akar spiritual bawaan Anda dibesarkan melalui metode itu, Penatua Huo mengingatkannya. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya mengerti apa yang dimaksud Penatua Huo. Dia tersenyum kecut. Oh, maksudmu susu stalaktit 10.000 tahun. Namun, bukankah Anda mengatakan bahwa susu stalaktit 10.000 tahun telah meningkatkan akar spiritual bawaan saya hingga batasnya? Ya, saya lakukan. Namun, itu hanya terbatas pada susu stalaktit 10.000 tahun. Ada banyak item spiritual yang mirip dengan susu stalaktit 10.000 tahun tetapi lebih menakjubkan dari itu di dunia ini. Jika susu stalaktit 10.000 tahun dapat meningkatkan akar spiritual bawaan Anda menjadi kuning, mengapa item lain tidak dapat meningkatkannya juga? Penatua Huo bertanya secara retoris. Setelah mendengar itu, mata Duan Lingtian langsung berbinar. Memang, susu stalaktit 10.000 tahun tidak berguna untuk akar spiritual bawaannya sekarang. Namun, jika dia dapat menemukan item spiritual yang lebih menakjubkan daripada susu stalaktit 10.000 tahun, mengapa dia harus takut dia tidak dapat meningkatkan akar spiritual bawaannya? Penatua Huo, Anda pasti tahu item spiritual apa yang dapat meningkatkan akar spiritual bawaan saya, bukan? Cepat katakan padaku. Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo dengan penuh semangat. Saya tahu banyak item spiritual yang dapat meningkatkan akar spiritual bawaan Anda. Namun, dapatkah Anda mengingatnya jika saya memberitahu Anda sekarang? Bagaimana dengan ini? Saya akan mengirimkan penampilan dan karakteristik item kepada Anda. Anda akan dapat mengingatnya dengan cara ini. Saat Penatua Huo selesai berbicara, informasi mulai muncul di benak Duan Lingtian. Saat informasi itu muncul di benaknya, dia merasakan aura mengerikan yang membuat jiwanya bergetar. Duan Lingtian tahu itu adalah kesadaran surgawi yang kuat dari Penatua Huo. Biasanya, Penatua Huo hanya akan menggunakan sedikit kesadaran surgawi bersamanya sehingga dia tidak merasakan apa-apa. Namun, pada saat ini, Penatua Huo telah menggunakan kesadaran surgawinya dalam jumlah yang cukup besar untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Duan Lingtian. Kesadaran surgawi Penatua Huo begitu kuat sehingga bahkan membuat jiwa Duan Lingtian bergetar. Kesadaran surgawi Penatua Huo saat ini bahkan lebih kuat daripada kesadaran surgawi Lian. Sepertinya kekuatan Penatua Huo pulih dengan baik. Ketika jiwa Duan Lingtian bergetar, dia menyadari Penatua Huo telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Paling tidak, dia masih jauh lebih kuat daripada Lian. Sayangnya, pembatasan yang ditempatkan oleh Seven Treasures Exquisite Pagoda pada Elder Huo terlalu kuat. Dia hanya bisa melepaskan kesadaran surgawinya yang tidak mengandung energi ofensif. Kalau tidak, saya tidak perlu menyembunyikan diri. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika memikirkan hal ini. Jelas dia memiliki pendamping yang sangat kuat di sisinya, tetapi dia tidak bisa meminta bantuannya sama sekali. Betapa frustasinya, saat Penatua Huo menarik kesadaran surgawinya, Duan Lingtian menemukan bahwa dia telah memperoleh banyak informasi tentang item spiritual yang dapat meningkatkan akar spiritual bawaannya. Begitu banyak item, Duan Lingtian terkejut. Namun, setelah dia secara kasar memindai informasi itu, dia menemukan bahwa meskipun ada banyak item, dia belum melihat atau mendengar tentang mereka. Sepertinya tidak akan mudah bagi saya untuk mencari item spiritual untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya. Kesadaran muncul di Duan Lingtian saat dia bertanya, Penatua Huo, sebelumnya Anda menyebutkan ada cara lain untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya selain menggunakan item spiritual ini. Dibandingkan dengan mencari item spiritual ini, metode lainnya jauh lebih sederhana. Namun, tingkat keberhasilan untuk metode sebelumnya adalah 100%. Metode ini mungkin tidak memberikan hasil yang sama. Jadi lebih baik jika Anda mempersiapkan diri secara mental, jawab Penatua Huo. Mungkin tidak menghasilkan hasil yang sama. Duan Lingtian merasakan sedikit kekecewaan, tetapi dia mendesak Penatua Huo untuk berbicara. Katakan padaku, Penatua Huo. Terlalu sulit baginya untuk mencari item spiritual. Jika ada jalan pintas, dia benar-benar ingin mencobanya bahkan jika dia mungkin gagal. Metode ini terkait dengan kemampuan surgawi, taktik pelahap dasar, yang Anda kuasai, kata Penatua Huo. Saya tidak terlalu tahu taktik pemakan dasar, tetapi taktik pelahap tingkat lanjut yang dikuasai oleh Kaisar Surgawi di alam Devata memiliki datang ke pikiran.
Taktik devouring tingkat lanjut dikatakan mampu menyerap semua jenis energi. Karena kemampuan surgawi Anda adalah turunan dari taktik melahap tingkat lanjut, itu mungkin dapat melahap akar spiritual bawaan orang lain dan memungkinkan Anda untuk memperkuat akar spiritual bawaan Anda. Bab 1909, akhir dari penilaian bakat bawaan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mendengar kata-kata Penatua Huo, mata Duan Lingtian langsung menyala. Melahap akar spiritual bawaan orang lain untuk memperkuat akar spiritual bawaan saya. Cara ini juga bisa dianggap sebagai jalan pintas jika berhasil. Paling tidak, itu lebih dapat diandalkan daripada mencari item spiritual yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya, melahap akar spiritual bawaan orang lain, Penatua Huo menjawab, secara teoritis, itu akan berhasil. Anda harus menerapkannya untuk melihat apakah itu benar-benar berfungsi. Jika berhasil, orang yang akar spiritual bawaannya dimakan oleh Anda akan kehilangan akar spiritual bawaannya. Dia mungkin berharap dia mati karena dia tidak akan bisa meningkatkan basis kultivasinya selama sisa hidupnya setelah kamu melahap akar spiritual bawaannya. Duan Lingtian mengangguk. Meskipun terdengar kejam untuk melahap akar spiritual bawaan orang lain, dia tidak akan melakukannya tanpa pandang bulu. Dia hanya akan menargetkan orang-orang yang pantas mendapatkannya atau mereka yang telah menyinggung perasaannya. Dia tidak akan merasa bersalah jika dia melakukannya dengan cara ini. Meskipun kekuatan adalah segalanya di dunia ini, Duan Lingtian masih memiliki hati nuraninya. Jika dia tidak memiliki hati nurani, apa bedanya dia dengan binatang berdarah dingin? Manusia berbeda dari binatang karena hati nurani mereka. Duan Lingtian tidak menolak metode untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya meskipun itu kejam karena dia tahu dia hanya akan menargetkan mereka yang pantas mendapatkannya. Contoh orang seperti itu adalah Lian. Pada saat ini, Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat penatua api perak Lian dari Black Turtle Sanctum yang menatapnya dengan jijik. Dengan kekuatanku saat ini, akan sulit bagiku untuk mendekatinya, apalagi melahap akar spiritual bawaannya, lebih kuat. Aku harus menjadi lebih kuat. Saat ini, aku masih terlalu lemah. Meskipun Duan Lingtian cukup kuat, dia masih merasakan ketidakberdayaan saat berhadapan dengan Lian. Tidak hanya Lian seorang pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage, tetapi dia juga berada di peringkat 300 teratas di peringkat tertinggi Saint. Dia tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti itu pada saat ini. Bahkan jika dia menggunakan pedang surgawi Jasper, dia tidak akan bisa menyakiti Lian sama sekali. Sebaliknya, dia akan dibunuh oleh Lian. Kesenjangan antara dia dan Lian terlalu lebar sekarang. Jika saya lulus penilaian dan tetap berada di tempat kura-kura hitam, Lian pasti tidak akan secara pribadi bergerak. Jika saya memiliki akar spiritual bawaan indigo yang bahkan pemimpin sekte-sekte pemujaan api sangat menghargai, dia pasti secara pribadi akan bergerak bahkan jika itu berbahaya. Sekarang dia melihat saya hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, dia akan berpikir saya tidak layak dia secara pribadi bergerak. Lian akan terkejut jika dia bisa mendengar pikiran Duan Lingtian ini karena Duan Lingtian benar. Awalnya, Lian sudah mempersiapkan mentalnya untuk membunuh Duan Lingtian sehingga dia tidak akan membawa masalah padanya di masa depan. Dia harus mengambil risiko karena Duan Lingtian memiliki akar spiritual nila. Ketika dia melihat Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, dia tidak lagi melihatnya sebagai ancaman. Bagaimanapun, Duan Lingtian hanyalah seorang lelaki tua yang menyamar dan menyembunyikan bakat bawaannya. Lian merasa di bawahnya untuk secara pribadi bergerak pada orang seperti itu. Namun, bahkan jika Lian secara pribadi tidak bergerak, dia pasti akan mengirim orang lain untuk berurusan denganku. Pada saat itu, saya akan melahap akar spiritual bawaan dari orang pertama yang dia kirim untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya. Duan Lingtian menjadi bersemangat saat dia memikirkan hal ini. Dia tidak sabar menunggu Lian mengirim anak buahnya untuk berurusan dengannya. Apakah terlalu dini bagi saya untuk bersemangat? Penatua Huo berkata bahwa menggunakan taktik pelahap dasar untuk melahap akar spiritual bawaan hanyalah teori. Itu mungkin tidak akan berhasil ketika kita mengujinya. Duan Lingtian merasa seolah-olah dia telah disiram seember air dingin ketika dia memikirkan hal ini. Duan Lingtian secara alami mundur sejak penilaiannya telah berakhir. Tidak seperti sebelumnya, sekarang semua orang melihat dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Dia tidak layak mendapat perhatian mereka. Pada saat ini,
Mereka semua benar-benar percaya bahwa Duan Lingtian adalah seorang lelaki tua yang telah menyamar dan menyembunyikan basis kultivasinya untuk mendapatkan perhatian. Mereka semua menatapnya. Seseorang melirik Duan Lingtian dan berkata dengan jijik, "Kamu sudah sangat tua, tetapi kamu berani berpura-pura muda." Itu masih bisa diterima jika dia hanya berpura-pura muda. Namun, dia berlebihan. Dia bahkan membodohi dua tetua api perak dari Black Turtle Sanctum dengan berpikir dia adalah seorang jenius. Ini adalah hal yang baik bahwa kebenaran terungkap selama penilaian bakat bawaan. Betapa menjijikkan. Sebelumnya, saya pikir saya telah menemukan seorang jenius dari generasi muda. Aku tidak percaya dia ternyata orang tua cabul yang menyamar. Kau tahu apa yang kupikirkan? Orang ini harus pergi ke neraka. Dia terlalu menjijikkan. Meskipun kebanyakan orang tidak memperhatikan Duan Lingtian, ada beberapa orang yang mengejeknya tanpa menahan diri. Orang-orang ini, Duan Lingtian mengerutkan kening dan melirik orang-orang yang mengejeknya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Saya tidak mengenal mereka, dan saya tidak menyinggung mereka. Kesampingkan fakta bahwa saya tidak menyamar, itu dapat diterima bagi mereka untuk mengeluh karena mereka tidak tahu lebih baik. Namun, bukankah terlalu berlebihan bagi pria itu untuk memintaku pergi ke neraka? Beberapa orang yang mengejek Duan Lingtian berdiri di dekatnya sehingga mereka melihat kerutan dan ekspresi tidak senang di wajahnya. Namun, ketika mereka melihatnya, mereka semua memandangnya dengan jijik. "Apa yang kamu lihat, cabul tua? Apakah kamu tidak senang karena kami membicarakanmu?" Salah satu dari mereka bertanya sambil mencibir. Jika Duan Lingtian adalah seorang jenius dengan akar spiritual bawaan biru atau nila, mereka tidak akan berani menyinggung perasaannya. Namun, sekarang setelah mereka mengetahui bahwa dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, tidak ada alasan bagi mereka untuk mewaspadainya. Mungkin, mereka bahkan bisa menjilat dengan tetua api perak pertama Lian. Ekspresi Duan Lingtian berubah serius, dan dia berkata dengan dingin, "Sebaiknya jaga mulutmu." Dia memiliki beberapa kesan tentang orang yang berbicara. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak galak dan kekar bernama Guchun. Saat ini, Guchun sedang menatap Duan Lingtian dengan ekspresi dingin dan senyum sengit di wajahnya. Seolah-olah dia memiliki permusuhan besar dengan Duan Lingtian. "Kamu adalah seorang kultivator bela diri yang hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Namun, kamu berani bertindak tidak bahagia di depanku." Guchun tercengang. Segera setelah Guchun selesai berbicara, seseorang yang berdiri di dekatnya yang jelas-jelas ingin mengacaukan situasi berkata, "Guchun, apakah kamu lupa bahwa dia bahkan berani membunuh Yang Wu, putra tetua kelima dari Sekte Pletora Utara? Kamu hanya seorang kultivator tanpa sekte. Bagaimana mungkin dia bisa menghormatimu?" Guchun akhirnya ingat Duan Lingtian telah membunuh putra tetua kelima dari Sekte Pletora Utara kemarin ketika dia mendengar kata-kata orang itu. Rasa takut segera muncul di hatinya. Mungkin, bakat bawaan Duan Lingtian lebih rendah darinya. Namun, berdasarkan tindakannya kemarin, dia benar-benar orang yang kejam. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyinggung Penatua Lian dan membunuh Yang Wu. Berbagai ekspresi melintas di wajah Guchun, dan dia tidak lagi bersikap sombong seperti sebelumnya. Dia akhirnya takut. Duan Lingtian tahu apa yang dipikirkan Guchun ketika dia melihat ekspresi di wajahnya. Dia langsung mencibir. Dia meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke 4 orang yang saat ini sedang menjalani penilaian bakat bawaan. Ketika Guchun melihat ekspresi menghina Duan Lingtian, dia merasa terhina. Dia mengepalkan tangannya saat tubuhnya bergetar, dan dia mengatupkan giginya. Dia sangat membenci Duan Lingtian saat ini. Namun, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Meskipun dia adalah penggarap bela diri panggung Saint Teladan Awal, dia tidak berani bertindak sembarangan sebelum dia memahami lawannya dengan lebih baik. Siapa yang tahu jika basis kultivasi Duan Lingtian berada di tahap Saint Teladan menengah atau lebih tinggi? Duan Lingtian, bakat bawaan saya lebih tinggi dari Anda. Bahkan jika aku bukan tandinganmu sekarang, aku pasti akan melampauimu suatu hari nanti dan membuatmu berlutut dan memohon pengampunan." Guchun berpikir dalam hati dengan marah. Perselisihan kecil antara Duan Lingtian dan Guchun tidak terlalu menarik perhatian. Perhatian kebanyakan orang terfokus pada penilaian bakat bawaan. Pada akhirnya, 2 orang lagi ditemukan memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Akar spiritual hijau,
mata Duan Lingtian dipenuhi dengan rasa iri ketika dia melihat dua pria yang memiliki akar spiritual bawaan hijau. Bagaimanapun, akar spiritual bawaannya hanyalah akar spiritual kuning. Itu adalah tingkat di bawah akar spiritual hijau. Setelah penilaian bakat bawaan berakhir, saatnya untuk penilaian kekuatan. Penilaian kekuatan dilakukan dalam dua kelompok. Salah satu kelompok terdiri dari mereka yang memiliki akar spiritual bawaan hijau. Penilaian mereka jauh lebih mudah. Selama basis kultivasi orang-orang itu berada di Divine Saint Stage atau di atasnya, mereka pasti akan lulus. Kelompok lain terdiri dari orang-orang dengan akar spiritual bawaan kuning. Dibandingkan dengan yang pertama, penilaian mereka jauh lebih sulit. Mereka yang basis kultivasinya belum mencapai tahap orang suci teladan atau lebih tinggi tidak akan dapat lulus penilaian. Mereka yang memiliki akar spiritual bawaan hijau, silakan ikuti saya. Penatua Api Perak Black Turtle Sanctum Lian akhirnya berbicara. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa 9 orang, termasuk Gu Chun, yang memiliki akar spiritual bawaan hijau pergi bersamanya. Dia bertanggung jawab atas penilaian kekuatan untuk kelompok orang ini. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa menatap Duan Lingtian dengan tatapan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, Duan Lingtian mengabaikan tatapannya. Ini membuat ekspresi Lian berubah serius saat dia membawa sekelompok orang pergi. Babak 1910, Altar Penyu Hitam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Mereka yang memiliki akar spiritual bawaan hijau pergi dengan Lian. Orang-orang dengan akar spiritual bawaan kuning, termasuk Duan Lingtian, tetap tinggal. Teng San, Penatua Api Perak Black Turtle Sanctum lainnya, dan 4 tetua api perunggu lainnya bertanggung jawab atas penilaian kekuatan mereka. Setelah Lian membawa orang-orang itu pergi, Teng San memandang Duan Lingtian dengan kecewa. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Pemuda yang dia anggap sangat tinggi hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Mungkinkah dia adalah orang tua yang menyamar seperti yang orang-orang duga? Dia menolak untuk mempercayainya. Namun, kebenaran terbentang di depan matanya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah penilaian oleh Mutiara Jiwa, dia menemukan pemuda yang bahkan belum mencapai usia 40 tahun hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Hampir tidak mungkin bagi seseorang di bawah usia 40 untuk memiliki basis kultivasi di puncak tahap suci-suci. Untuk alasan ini, jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar percaya Duan Lingtian telah menyembunyikan usianya yang sebenarnya. Duan Lingtian, bahkan jika Anda dapat lulus penilaian kekuatan, saya tidak berpikir Anda harus tinggal di Black Turtle Sanctum. Jika Anda memutuskan untuk pergi, saya dapat meminta 2 teman saya untuk menemani Anda ketika Anda pergi. Tidak ada yang bisa dilakukan Penatua Lian karena ini adalah menit terakhir. Sebuah suara serius bergema tiba-tiba di telinga Duan Lingtian. Dia tahu suara itu milik tetua api perak Teng San dari Black Turtle Sanctum. Penatua Teng San. Duan Lingtian memandang Teng San dengan heran. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Teng San masih bersedia membantunya saat ini. Dia akan mengambil risiko menyinggung Lian lebih jauh. Dia tergerak oleh gerakan ini. Paling tidak, Teng San tidak memandang rendah dia karena dia memiliki akar spiritual bawaan kuning. Selain itu, dia bahkan bersedia membantunya. Sangat jarang menemukan orang seperti itu. Saya harap dia akan pergi. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantunya, pikir Teng San dalam hati setelah dia mengirimkan suaranya ke Duan Lingtian. Dia bersedia membantu Duan Lingtian karena dia menyukainya. Dia tidak ingin melihat Duan Lingtian terluka. Selain itu, dia masih merasa bersalah karena Duan Lingtian dilukai oleh Lian di bawah pengawasannya. Menurutnya, akan lebih baik bagi semua orang jika Duan Lingtian pergi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak mau pergi. Jika dia memilih untuk tetap berada di Black Turtle Sanctum, dia tidak akan berdaya untuk membantunya bahkan jika dia mau. Di Black Turtle Sanctum, kekuatan dan pengaruhnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Lian. Tidak ada yang bisa dia lakukan setelah Lian memutuskan untuk membalas dendam dari Duan Lingtian. Sebelumnya, dia mengira Duan Lingtian akan memiliki akar spiritual bawaan biru atau nila. Jika itu masalahnya, ada kemungkinan besar bahwa pemimpin sekte dari sekte pemujaan api yang berkultivasi secara tertutup akan mengambil Duan Lingtian sebagai murid langsungnya. Lian tidak akan bisa menyakiti Duan Lingtian jika dia menjadi murid langsung dari pemimpin sekte-sekte pemujaan api.
Jika Duan Lingtian memiliki akar spiritual biru, dia bisa merekomendasikan Duan Lingtian kepada pemimpin Sanctum dari Black Turtle Sanctum. Dia percaya pemimpin Sanctum akan lebih dari senang untuk mengambil seorang jenius seperti Duan Lingtian sebagai murid langsungnya. Lian tidak akan bisa menyakitinya juga jika ini terjadi. Dia tidak menyangka Duan Lingtian tidak akan memiliki akar spiritual bawaan biru atau nila. Dia bahkan tidak memiliki root spiritual bawaan hijau. Pada akhirnya, dia menemukan dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Akar spiritual kuning adalah akar spiritual bawaan yang paling umum di Sekte Pemujaan Api. Dari 100 murid biasa di Sekte Pemujaan Api, 90 dari mereka akan memiliki akar spiritual bawaan kuning. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa umum akar spiritual bawaan kuning itu. Terima kasih, Penatua Teng San. Setelah mendengar transmisi suara Teng San, Duan Lingtian segera mengirimkan suaranya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, namun, saya tidak berencana untuk meninggalkan Black Turtle Sanctum untuk saat ini, adapun penilaian kekuatan, saya yakin saya akan lulus. Tolong jangan khawatir tentang saya, Penatua Teng San. Saya akan mengingat kebaikan Anda karena telah membantu saya saat ini, Penatua Teng San. Kata-kata Duan Lingtian dipenuhi dengan keyakinan. Itu tidak meninggalkan ruang untuk keraguan, membuat Teng San terdiam. Baik, jika ini adalah keputusan Anda, saya akan menghormatinya, jawab Teng San setelah beberapa saat. Dia menghela nafas, sedikit kelelahan bisa terdengar di dalamnya. Setelah itu, Teng San mengalihkan perhatiannya ke penilaian kekuatan yang diberikan kepada Duan Lingtian dan yang lainnya. Dia memimpin dengan bantuan 4 tetua api perunggu. Dalam penilaian kekuatan yang diberikan kepada Duan Lingtian dan yang lainnya, mereka yang berada di panggung teladan Sein atau di atasnya akan lulus. Tingkat kelulusan hampir 100%. Untuk alasan ini, tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang penilaian kekuatan. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian lulus penilaian tanpa insiden apapun. Meskipun Duan Lingtian lulus penilaian, orang banyak dapat melihat bahwa agak sulit baginya untuk lulus penilaian. Panggung Sein teladan awal, karena dia lulus penilaian dengan sedikit kesulitan, dia pasti berada di tahap Sein teladan awal. Apakah menurutmu dia menyembunyikan kekuatannya lagi? Apakah ada kemungkinan kekuatannya lebih kuat daripada yang ada di tahap Sein teladan awal? Petik 2. Apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Apakah ada kebutuhan untuk menyembunyikan kekuatannya sekarang karena semuanya telah terungkap? Betapa naifnya. Kerumunan berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Duan Lingtian telah lulus penilaian kekuatan. Pada akhirnya, hampir semua dari mereka setuju bahwa basis kultivasi Duan Lingtian berada di tahap Sein teladan awal. Jika Duan Lingtian benar-benar seorang pemuda yang belum mencapai usia 40, itu akan menyebabkan keributan. Namun, karena orang banyak percaya Duan Lingtian adalah orang tua yang menyamar, mereka tidak terkejut dengan basis kultivasinya yang berada di tahap awal teladan Sein. Bagaimanapun, itu sangat umum. Duan Lingtian tetap tenang ketika dia mendengar kata-kata mereka. Basis kultivasinya yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang dipikirkan orang-orang ini. Itu hanya di tahap Sein Divine awal. Adapun mengapa tampaknya sulit baginya untuk lulus penilaian kekuatan, ini karena dia hanya mengandalkan Sun Sein energinya. Meskipun Sein energinya sebanding dengan Sein energi dari seorang kultivator di tahap awal Sein Divine, karena telah menyatu dengan Sun's Flame, itu tidak kalah dengan Sein energi dari seorang kultivator di tahap Sein teladan awal. Karena alasan dia baru saja menerobos ke tahap awal Sein Divine pagi ini, dia masih belum mahir menangani Sein energi. Inilah mengapa tampaknya sulit baginya untuk lulus penilaian. Duan Lingtian hanya tersenyum acuh tak acuh ketika mendengar kata-kata orang-orang. Dia sama sekali tidak terganggu oleh itu. Apakah dia perlu, Duan Lingtian, untuk peduli dengan pendapat orang lain tentang dia? Mereka yang gagal dalam penilaian kekuatan, silakan pergi dengan 2 tetua api perunggu ini. Mereka yang lulus penilaian akan mengikuti 2 tetua api perunggu lainnya ke tempat tinggal Anda. Mereka akan memberitahu Anda tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh murid baru selama perjalanan Anda di sana, kata Teng San dengan sungguh-sungguh. Ketika dia selesai berbicara, dia melirik Duan Lingtian sebelum dia pergi sambil menghela nafas. Karena Duan Lingtian telah mengambil keputusan, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Duan Lingtian hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri di masa depan karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu.
Setelah Teng San pergi, sekelompok orang yang gagal dalam penilaian kekuatan pergi dengan semangat rendah dengan tetua api perunggu. Dua tetua api perunggu lainnya, di sisi lain, memanggil sekelompok orang yang lulus penilaian kekuatan dan membawa mereka jauh ke dalam pegunungan. Selama perjalanan, dua tetua api perunggu membagikan seragam eksklusif murid tempat penyu hitam kepada Duan Lingtian dan yang lainnya. Seragam eksklusif murid Black Turtle Sanctum adalah jubah putih juga. Itu juga disulam dengan penyu hitam dengan api abu-abu. Itu terlihat sangat mencolok karena jubah putihnya. Orang bisa melihat sulaman dengan jelas hanya dengan pandangan sekilas. Setelah membagikan seragam eksklusif murid Black Turtle Sanctum, salah satu tetua api perunggu melihat ke timur dan memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Itu adalah tempat budidaya Sanctum Leader dari Black Turtle Sanctum dan 5 Silver Flame Elders. Kecuali Anda memiliki izin dari Lord Sanctum Leader atau salah satu tetua api perak, Anda dilarang masuk. Mereka yang masuk tanpa izin akan dibunuh. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, nadanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Duan Lingtian menoleh dan hanya bisa melihat kabut tebal yang menutupi arah timur. Dia tidak bisa melihat apapun di balik kabut. Jelas bahwa semacam formasi yang menghalangi pandangan seseorang ditempatkan di sana. Tempat di depan kita ini adalah tempat altar Black Turtle Sanctum berada. Kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi Black Turtle Sanctum kami, Black Turtle's Barrier, tercatat di patung Black Turtle di jantung altar. Itu memungkinkan setiap murid Black Turtle Sanctum untuk memahaminya. Tetua api perunggu lainnya menimpali. Duan Lingtian dan yang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke depan. Sebuah tanah datar yang luas di tengah hutan menunggu mereka. Tanah datar yang luas dikelilingi oleh istana besar dan megah yang tampak seperti binatang buas. Mereka memancarkan aura halus yang membuat hati seseorang bergetar. Sebuah altar besar berdiri di tengah istana. Altar itu tingginya sekitar 10 meter, dan ada patung penyu hitam raksasa di atasnya. Dari jauh, binatang raksasa kuno itu tampak seperti hidup. Begitu banyak orang. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dan yang lainnya terkejut menemukan banyak sosok melayang di udara di sekitar patung penyu hitam. Berdasarkan pakaian mereka, Duan Lingtian dan yang lainnya tahu bahwa mereka adalah murid Black Turtle Sanctum. Beberapa ratus orang melayang di udara di sekitar patung penyu hitam. Beberapa dari mereka berdiri, dan beberapa dari mereka sedang duduk.